Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan mengenai aplikasi R. Jadi aplikasi R ini adalah perangkat pengolah data berbasis komputer yang menggunakan bahasa program, sehingga dibutuhkan waktu untuk dapat memahami operasionalisasinya. Namun saat ini sudah tersedia alat bantu atau software bantuan di mana akan membantu sumber informasi dari pengaplikasian software R ini. Aplikasi pembantunya yaitu RS Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE dengan sumber terbuka dan gratis untuk aplikasi R, di mana bahasa pemrograman untuk komputasi, statistik, dan grafik. Baiklah, di sini sudah ada aplikasi R Studio ini, di mana terdapat bagian konsol dan juga bagian environment. Untuk terlebih dahulu, kita akan ke bagian konsol terlebih dahulu. Untuk itu, permulaan kita akan melakukan penjumlahan di aplikasi ini. Kita dapat mengklik atau mengetik seperti 3 ditambah 2, kemudian di enter. Itu akan muncul hasilnya adalah 5. Kemudian pengurangan seperti 5 kurang 2. Kemudian hasilnya dapat di enter juga. Kemudian perkalian yaitu dengan misalnya contoh angka 5. Untuk perkalian di sini kita menggunakan simbol bintang, 5 dikali 2, di enter, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya pada pembagian seperti 10. Untuk pembagian kita di sini pakai garis miring, jadi 10/2, kemudian di enter. Selanjutnya kita juga dapat melihat hasil dari akar. Untuk penggunaan akar ini kita dapat mengetik sqrt, kemudian buka kurung. Nah, di dalam kurung ini kita isi angka yang ingin kita akarkan, seperti misalnya adalah 25. Jadi sqrt25 ini adalah akar dari 25, yaitu 5. Kemudian dapat juga kita melihat pangkat, misalnya 10 pangkat. Untuk simbol yang kita gunakan adalah simbol seperti ini, yaitu 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 100. Kemudian dapat juga kita melihat logaritma. Langsung saja kita ketik log untuk logaritma, buka kurung. Misalnya adalah log 100. Jadi di enter, log 100 tersebut adalah 4,61. Kemudian kita juga dapat misalnya mencari apa itu pengertian dari logaritma. Kita dapat mengetik tanda tanya sebanyak 2 kali, dan kita ketik logaritma dengan tulisan logaritma. Di sini dapat kita lihat aplikasi di sampingnya akan keluar bantuan. Dan dapat juga kita lihat pengertian apa itu logaritma. Terus itu dapat juga kita lihat hasil dari sin tan cos. Misalnya kita ingin melihat sin, yaitu sin dari 30. Langsung aja kita klik enter. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Kemudian untuk tambahan dapat juga misalnya kita ingin mencari 2/3. 2/3 di sini jika kita jumlahkan itu hasilnya 0,667. Namun dapat juga kita ingin melihat hanya 2 digit saja dari hasil pembagian 2/3 itu. Jadi kita dapat mengetik options, kemudian buka kurung, digits, sama dengan tadi kita ingin melihat 2 digit dari hasil pembagian 2,3. Jadi kita klik aja 2, kemudian kita enter 2/3. Nah, di sini dapat kita lihat
angka yang keluar itu hanya 2 digit, yaitu 2 angka di belakang 0, selanjutnya dapat juga apabila kita ingin melihat urutan dari 1 sampai 25 secara berurut, itu kita dapat mengetik X sama dengan sec, SEQ, buka kurung, 1,25. Kemudian di enter. Kemudian kita ketik lagi di bawahnya ini print X, yaitu print, kemudian buka kurung X. Lalu kita enter. Di sini akan keluar dari angka 1 sampai 25 sesuai yang kita inginkan tadi. Kemudian dapat juga apabila kita ingin melihat angka dari 1 sampai 25 ini dengan loncatan 0,5, yaitu kita dapat mengetik X sama dengan sama seperti tadi, yaitu sec buka kurung 0,25. Tambahannya lagi di sini kita kasih koma lagi, di dalam kurungnya kita kasih koma. Itu tadi loncatan yang ingin kita lihat adalah 0,5. Jadi kita ketik di sini 0 dan komanya di sini kita gantikan dengan titik. Jadi 0,5. Kemudian kita enter dan kita ketik lagi print X. Nah, di sini dapat kita lihat angka 0 sampai 25 dengan loncatan 0,5. Kemudian dapat juga kita lihat, misalnya kita ingin melihat angka dari 1 sampai 25, tapi panjangnya adalah 21. Itu dapat kita ketik X sama dengan, sama seperti tadi, yaitu SEQ. Kemudian buka kurung. Kemudian kita ketik from sama dengan 0, to sama dengan misalnya 10. Terus koma length sama dengan misalnya 21. Kemudian kita enter. Kemudian ketik print X lagi. Kemudian kita enter di sini dapat kita lihat angka dari 0 sampai angka 10 dengan panjang atau ada sebanyak 21 angka. Kemudian dapat juga kita melihat variabel seperti misalnya di sini X. Kemudian kita bisa memakai sama dengan, namun di sini alangkah lebih baiknya kita memakai tanda kurung atau tanda seperti lebih kecil, kemudian kita kasih strip, jadi menyerupai tanda panah. X sama dengan 10. Nah, di sini dapat kita lihat akan keluar apabila kita klik X, itu akan keluar angka 10. Kemudian dapat juga misalnya kita klik Y dengan tanda yang sama, seperti tadi, 5. Kemudian kita enter, ya, enter Y. Jadi misalnya di sini kita memiliki variabel A sama dengan X tambah Y. Kemudian kita klik enter. Kita klik A. Maka akan keluar hasil dari X tambah Y tersebut, yaitu 15. Selanjutnya kita juga bisa membuat variabel seperti nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu tidak boleh spasi. Untuk mengganti spasinya kita ganti dengan underscore mahasiswa. Selanjutnya sama seperti tadi, buat tanda panah sebelah kiri. Tapi di sini ada tambahannya, kita
klik tanda C dan buka kurung. Selanjutnya kita pakai tanda petik untuk mengunci. Bisa kita klik sini nama, misalnya nama Eka. Selanjutnya koma, tanda petik lagi. Buat nama orang seperti tadi, Mudia. Oke, koma, tanda petik lagi, Nia. Nia untuk kami. Habis itu kita enter. Kita buat nama underscore mahasiswa. Nanti akan muncul nama mahasiswa Eta Mutia kami. Selanjutnya kita juga bisa membuat seperti tadi untuk membuat tabel. Kita bisa bikin nilai UTS, nilai underscore UTS, sama seperti tadi tanda panah. Kita buat C juga, tapi untuk nilai UTS ini kita tidak perlu tanda petik, langsung saja kita buat nilainya. Misalnya itu ada 85, 89, 90, 91, oke, 92, 93. Di sini kita membuat nilai UTS itu sama seperti mahasiswa. Untuk membuat tabel itu sama seperti mahasiswa yang kita buat tadi. Ada berjumlah 4 orang. Selanjutnya kita enter. Kita klik nilai UTS juga lagi biar memunculkan nilai UTS. Nah, di sini nampak kita lihat ada nilai UTS-nya. Selanjutnya bisa kita buat juga nilai UAS, nilai underscore UAS, sama seperti di tanda panah, klik C. Selanjutnya misalnya 78, 89, 97, 77. Kita enter, nanti akan muncul nilai UAS. Selanjutnya, untuk melihat pengurutan dari urutan terbesar dan terkecil, bisa kita gunakan short. Bisa kita buat di sini nilai UTS tadi. Selanjutnya kita enter, nanti akan muncul nilai dari yang terkecil dan terbesar. Itu dari 85, 89, 92, 93. Bisa kita ulangi juga untuk nilai UAS, klik short, nilai underscore UAS. Di sini bisa kita lihat juga dari nilai terkecil dan terbesarnya. Selanjutnya bisa kita buat tabel dari nama mahasiswa, nilai UTS, dan nilai UAS. Itu dengan cara tabel tanda panah seperti tadi. Kita buat data.frame. Kita buat di sini nama mahasiswa, koma, nilai UTS, koma, nilai UAS. Nilai UAS. Selanjutnya kita enter. Kita buat ini tabel. Nanti akan muncul tabel dari nama mahasiswa, nilai UTS, dan nilai UAS. Selanjutnya untuk bisa kita melihat nilai minimum, bisa kita minimum dari nilai UTS, bisa kita klik di sini min, tanda kurung, nilai UTS misalnya. Nanti di sini bisa kita lihat nilai terkecilnya itu ada 85. Untuk nilai minimum nilai UAS bisa kita coba min, tanda kurung, nilai UAS.
di sini bisa kita lihat nilai terkecilnya itu ada 77. Untuk nilai maksimumnya juga bisa kita coba max tanda kurung nilai UTS. Nah, bisa kita lihat nilai tertingginya itu ada 93. Begitu juga untuk nilai UAS dengan cara yang sama. Selanjutnya untuk memunculkan nilai minimum, median, min, munculkan semua nilai itu bisa kita klik summary. Kita buat di sini nilai, misalnya nilai UTS. Di sini dapat kita lihat itu ada minimumnya, median, min, dan max-nya. Selanjutnya untuk dari tabel tadi untuk memunculkan misalnya kolom ketiga baris kedua kita bisa mengklik tabel itu tanda kurung ini kita buat di sini kolom ketiga, koma 2. Nanti akan muncul di sini itu ada sinar kuning 2. Selanjutnya untuk melihat cuma hanya ingin melihat kolom ketiga itu bisa kita klik tabel kurung ini, kita spasi koma misalnya 2. Itu bisa kita lihat itu ada kita muncul baris kedua itu ada 85, 89, 92, 93. Untuk melihat tabel kolom ketiga itu bisa kita buat tabel tanda kurung 3, misalnya kita buat di koma, kita kosongkan pada bagian baris. Nanti bisa kita lihat itu pada kolom ketiga itu ada nama mahasiswa, nilai tesnya 92, nilai tesnya 97. Selanjutnya bisa kita lihat, kita buat plot dari tabel tadi. Bisa kita klik plot. Kita buat pada bagian X-nya itu misalnya nilai UTS. Dan pada bagian X-nya itu nilai UTS. Pada bagian ininya nilai Y-nya nilai UAS. Nanti akan muncul gambar di sebelah kanan ini ada muncul pada bagian X-nya ini nilai UTS, pada bagian X-nya nilai, pada bagian Y-nya nilai UAS. Dan bisa kita ubah juga misalnya untuk melihat plot yang bagian X-nya ini misalnya nilai UAS. Bisa kita ubah itu dengan klik plot, tanda kurung. Plot. Di sini misalnya di X-nya kita buat nilai UAS, koma, nilai UTS. Nanti di sini bakal kita lihat di bagian bawahnya itu nilai UAS dan bagian sini itu nilai UTS. Baik, untuk selanjutnya itu ada bagian source atau script. Berbeda dengan konsol, pada bagian ini tidak akan ditemukan hasilnya secara langsung. Baik, langsung saja diklik pada bagian source. Nah, pada bagian ini kita contohkan saja seperti pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Langsung saja diketik 8 tambah 3 contohnya. Nah, jika kita enter, seperti di konsol tadi, tidak akan muncul hasilnya secara langsung pada bagian ini. Untuk memunculkan hasilnya yaitu dengan cara menekan Ctrl plus Enter. Nah, maka hasilnya akan muncul pada bagian konsol. Atau bisa juga dengan di run juga akan muncul hasilnya pada bagian konsol.
di bagian script ini juga bisa digunakan untuk variabel seperti nilai UTS tadi, langsung saja diketik nilai UTS, underscore UTS, terus tanda panah, langsung saja masukkan nilai UTS sama seperti pada bagian konsol tadi. Langsung saja di run atau diklik Ctrl plus Enter, maka bagian UTS ini juga akan muncul pada bagian konsol. Nah, di script ini juga bisa dibuat seperti bingkai dengan menggunakan tanda pagar. Langsung saja diketik tanda pagar, lalu bisa dibuat nama atau nilai di dalamnya. Langsung saja diblok, lalu diklik Ctrl plus Enter atau bisa di run. Lalu bagian pada screen ini juga akan muncul pada bagian konsol, sama seperti pada bagian yang di atas. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tanda pagar untuk langsung saja dibuat 3 ditambah 4, 3 ditambah 4, kemudian pagar 5 dikali 3, bintang 3. Langsung saja di run atau ditekan Ctrl plus Enter, maka pada bagian konsol hasil yang akan muncul itu hanya 3 ditambah 4, dan angka setelah pagar tidak akan muncul pada bagian konsol. Nah, dapat dilihat pada bagian konsol hasilnya yaitu 7. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.